Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansi, NIM 220006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor ultrasonik, di mana ini untuk menyelesaikan ujian responsi praktikum embedded system. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Itu yang pertama, cara kerja sensor ultrasonik. Tulis sensor ultrasonik, cara kerja ultrasonik, aplikasi dan rangkaian dasar dari sensor ultrasonik. Bukan untuk saya berharap tulisan ini bisa menjadi salah satu rujukan ketika pembaca tentang sensor ultrasonik, lebih khusus apabila pembaca menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04. Di sini bisa dilihat gambar aplikasi sensor ultrasonik pada kapal selam. Nah, selanjutnya pengertian sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis bunyi. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara, sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang tersebut bunyi ultrasonik. Bunyi terdengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik bisa merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat padat hampir sama dengan bunyi ultrasonik permukaan zat air. Akan tetapi, gelombang bunyi ultrasonik akan diserap oleh tekstil dan busa. Cara kerja ultrasonik sendiri. Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik, umumnya berfungsi 40 kHz. Umumnya berfrekuensi 40 kHz. Ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut, secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. Nah, bisa teman lihat ini gambar ilustrasinya sesuai ya, dari atas ya, bisa dilihat. Maka kan disebutkan di atas, target akan memantulkan kembali gelombang tersebut ketika menyentuh permukaan target. Nah, gelombang pantulan dari target itu akan ditangkap oleh sensor. Nah, di sini ada sensornya, bisa dilihat. Terus kemudian sensor menghitung selisih. Kemudian selisihnya dihitung antara pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. Gambar cara kerja sensor ultrasonik ini di atas ini merupakan gambarnya dan juga transmitter dan receiver atas. Sensor ultrasonik dengan single sensor yang berfungsi sebagai transmitter dan receiver sekaligus.
Secara detail, cara kerja sensor ultrasonik adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi di atas 20 kHz. Untuk mengukur jarak benda, sensor jarak, frekuensi yang umum digunakan adalah 40 kHz. Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 340 meter per sekon. Ketika menumbuk suatu benda, maka sinyal tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut. Kemudian setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung berdasarkan rumus S sama dengan 340 dikali T per 2, di mana S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda bidang pantul dan T adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver. Aplikasi ultrasonik dalam bidang kesehatan. Gelombang ultrasonik bisa di mana gelombang ultrasonik kalau dalam bidang kesehatan bisa digunakan untuk melihat organ-organ dalam tubuh. Organ-organ dalam tubuh seperti untuk mendeteksi tumor, mendeteksi liver, otak, dan menghancurkan batu ginjal. Gelombang ultrasonik sendiri juga dimanfaatkan pada alat USG, ultrasonografi, yang biasa digunakan oleh dokter kandungan. Dalam bidang industri, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam, meratakan campuran besi dan timah, meratakan campuran susu agar homogen, mensterilkan makanan yang diawetkan dalam kaleng, dan membersihkan benda-benda yang sangat halus. Gelombang ultrasonik juga bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan mineral maupun minyak bumi yang tersimpan di dalam perut bumi. Dalam bidang pertahanan, gelombang ultrasonik digunakan atau dipakai sebagai radar atau navigasi di darat maupun di dalam air. Gelombang ultrasonik sendiri juga digunakan oleh kapal pemburu untuk mengetahui keberadaan kapal selam. Dia dipasang pada kapal selam untuk mengetahui keberadaan kapal yang berada di atas permukaan air, mengukur kedalaman palung laut, mendeteksi ranjau, dan juga menentukan posisi sekelompok ikan. Kemudian ada rangkaian sensor ultrasonik yaitu piezoelektrik, di mana piezoelektrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Bahan piezoelektrik adalah material yang memproduksi, Bahan piezoelektrik adalah material yang memproduksi medan listrik ketika dikenai regangan atau tekanan mekanis. Sebaliknya, jika medan listrik diterapkan, maka material tersebut akan mengalami regangan atau tekanan mekanis. Jika rangkaian pengukur beroperasi pada mode pulsa elemen piezoelektrik yang sama, maka dapat digunakan sebagai transmitter dan receiver. Frekuensi yang ditimbulkan tergantung pada osilatornya yang disesuaikan frekuensi kerja dari masing-masing transducer. Karena kelebihannya, maka transducer piezoelektrik lebih sesuai digunakan untuk sensor ultrasonik. Di sini bisa dijelaskan transmitter adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai pemancar gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu, misalnya sebesar 40 kHz yang dibangkitkan dari sebuah osilator. Untuk menghasilkan frekuensi 40 kHz harus dibuat sebuah rangkaian osilator dan keluaran dari osilator dilanjutkan menuju penguat sinyal. Besarnya frekuensi ditentukan oleh komponen RLC atau kristal tergantung dari desain osilator yang digunakan.
Penguat sinyalnya juga akan memberikan sebuah sinyal listrik yang diumpan ke piezoelektrik dan terjadi reaksi mekanik, sehingga bergetar dan memancarkan gelombang yang sesuai dengan besar frekuensi pada osilator. Berikut adalah gambar rangkaian dasar dari transmitter ultrasonik. Kemudian, di sini bisa dijelaskan juga tentang receiver, di mana receiver adalah receiver terdiri dari transducer ultrasonik yang menggunakan bahan piezoelektrik yang berfungsi sebagai penerima gelombang pantulan yang berasal dari transmitter yang dikenakan pada permukaan suatu benda atau gelombang langsung dari loss line of sight dari transmitter. Oleh karena itu, bahan piezoelektrik memiliki reaksi yang reversible. Di mana elemen keramik akan membangkitkan tegangan listrik pada saat gelombang datang dengan frekuensi yang resonan dan akan menggetarkan bahan piezoelektrik tersebut. Nah, bisa dilihat gambar rangkaian dasar receiver ultrasonik. Di sini ada sensor ultrasonik juga. Ini merupakan sensor yang siap pakai, satu alat yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2 cm sampai 4 meter dengan akurasi 3 mm. Alat ini memiliki 4 pin yaitu pin VCC, GND, trigger, dan echo. Pin VCC untuk listrik positif dan GND untuk ground-nya. Pin trigger untuk trigger keluarnya sinyal dan sensor dari sensor, dan pin echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda. Nih, kita bisa lihat pin pada sensor HCSR04. Fungsinya yang di sini VCC. Yang pertama, fungsi dari VCC fungsinya adalah sebagai sumber tegangan positif sensor. Nah, di sini juga atau bisa disebut trigger. Di sini digunakan untuk membangkitkan sinyal ultrasonik. Echo atau receiver atau indikator. Di sini digunakan untuk mendeteksi sinyal pantulan ultrasonik. GND atau bisa disebut ground atau 0V power supply. Pin ini berfungsi sebagai tegangan negatif sensor. HCSR04 memiliki dua komponen utama sebagai penyusunnya, yaitu ultrasonic transmitter dan ultrasonic receiver. Fungsi dari ultrasonic transmitter sendiri adalah memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz, kemudian ultrasonic receiver menangkap hasil pantulan gelombang ultrasonik yang mengenai suatu objek. Waktu tempuh gelombang tersebut adalah waktu tempuh gelombang ultrasonik dari pemancar hingga sampai ke penerima sebanding dengan 2 kali jarak antara sensor dan bidang pantul seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Nah, bisa dilihat di sini. Baik, sekian. Kita lanjut ke bagian simulasi pembuatan sensor ultrasonik. Berikut ini adalah simulasi pembuatan sensor ultrasonik.